Baiklah, nah tadi terpotong, sejenak gitu ya. Saya ulangi lagi terkait dengan penanganan keluhan konsumen. Nah, di dalam komunikasi pemasaran juga di sini ada bahasan tentang bagaimana menangani keluhan dari konsumen, karena itu sangat, sangat melibatkan sebuah interaksi yang memerlukan komunikasi antara perusahaan dengan konsumen. Nah, apalagi terkait dengan keluhan konsumen, berarti ada masalah di situ. Nah, artinya di situ ada sebuah solusi atau sebuah pemecahan masalah dari yang dikeluhkan oleh konsumen. Nah, dalam komunikasi pemasaran ini dibahas ya. Jadi ada 7 cara penanganan keluhan konsumen. Yang pertama itu adalah mendengar. Nah, mendengar di sini itu, perusahaan perlu menjadi pendengar yang baik dan efektif, perlu dilakukan oleh perusahaan gitu ya. Dengan apabila perusahaan melakukan, apa, mendengar dengan baik, maka, berbagai keluhan konsumen juga akan diterima dengan akan dipahami dengan baik pula. Nah, setelah itu mengklarifikasi. Ya, setelah mendengar dengan baik, perusahaan perlu mengklarifikasi kembali keluhan yang dikeluhkan oleh si konsumen tadi, betul atau tidak, gitu ya. Jangan sampai saya atau perusahaan salah menangkap apa yang dimaksud oleh atau apa yang dikeluhkan oleh bapak atau ibu atau si konsumen tadi, seperti itu. Lalu setelah kita mengklarifikasi apabila sudah betul yang dikeluhkan, itu kita menjelaskan. Setelah mendengarkan dan mengklarifikasi pokok permasalahan yang dihadapi oleh konsumen, perusahaan menjelaskan persoalan yang sebenarnya dan apa penyebabnya. Apa yang menyebabkan masalah itu terjadi, itu dijelaskan di sini gitu loh. Jadi setelah mendengarkan, kita mendengarkan keluhannya mereka gitu ya, kita pahami, kita menjadi pendengar yang baik, maka kita bisa memahami, kita bisa mendengarkan dengan baik. Lalu yang kedua mengklarifikasi betul atau tidak masalah yang dihadapi oleh atau keluhan yang dihadapi oleh konsumen. Kita klarifikasi, apabila sudah betul, kita jelaskan apa yang terjadi sebenarnya dan kenapa bisa seperti itu. Lalu yang keempat, tentunya kita setelah menjelaskan, kita wajib untuk meminta maaf. Nah, walaupun posisinya perusahaan itu benar, atau tidak salah, ya perusahaan wajib meminta maaf, ya. Bukan berarti perusahaan mengakui kelemahannya. Permintaan yang tulus justru akan menarik empati dari konsumen, gitu ya, kepada perusahaan. Hal itu perlu disertai dengan komitmen yang mendalam untuk tidak mengulanginya lagi. Nah, penting di sini perusahaan meminta maaf, gitu ya, supaya kita juga ternyata ya maksudnya supaya diterima oleh konsumen itu, oh bahwa perusahaan itu peduli loh, bahwa perusahaan itu mmm, tulus gitu ya, meminta maaf itu tulus sehingga mereka berempati kepada kita. Nah, tapi tidak sekedar minta maaf, tapi juga disertai dengan komitmen. Artinya komitmen untuk tidak mengulangi kejadian itu kembali, gitu ya. Yang kelima, tentunya setelah kita meminta maaf, kita harus memberikan solusi. Nah, solusi itu ya istilahnya setelah akar permasalahan ditemukan, apa tadi masalahnya gitu ya. Lalu perusahaan harus menawarkan solusi kepada konsumennya, ya. Kita memberikan gambaran yang utuh bagaimana penanganannya yang dijelaskan oleh si perusahaan tersebut. Menangani masalah tadi, kita jelaskan kepada konsumen tersebut solusinya. Nah, lalu persetujuan. Solusi yang diajukan oleh perusahaan harus mendapatkan persetujuan dari konsumen. Boleh tidak, Bu? Gitu misalkan ya, saya akan meminta kembali data Ibu yang kemarin hilang gitu ya, misalkan di database supaya bisa mengupdate m-banking-nya seperti itu. Itu misalkan di bank. Nah, jadi segala solusi yang sudah ditawarkan tadi harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari konsumennya. Terakhir itu mengambil tindakan. Tahap ini merupakan tahap eksekusi sebagai hasil dari kesepakatan antara perusahaan dengan konsumen. Semakin cepat tindakan yang dilakukan, semakin baik respon yang diberikan, akan pula meningkatkan kepuasan konsumennya, meningkatkan pula loyalitas konsumen tersebut, yang mana imbasnya pasti akan dirasakan oleh perusahaan, menguntungkan dalam jangka waktu yang panjang. Jadi
dalam penanganan konsumen dalam konteks komunikasi pemasaran itu sangat penting. Hati-hati juga gitu ya dalam menyampaikan, dalam berbahasa, dalam bertutur kata di situ ya. Kemampuan mendengarkan sampai dengan mengambil tindakan itu harus satu kesatuan yang utuh, seperti itu. Nah, jadi kalau saya di sini tugasnya adalah untuk menyampaikan tentang konsep dari komunikasi. Nah, selanjutnya nanti untuk konsep pemasaran dan komunikasi pemasaran dilanjutkan oleh Ibu Selvi Fauzar. Nah, sekian dulu dari saya. Selanjutnya kita nanti kalau ada pertanyaan boleh kalian tanyakan melalui Classroom ataupun melalui WA Group ataupun nanti melalui konsultasi di luar jam perkuliahan yang kita sepakati bersama. Seperti itu ya. Mungkin itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.